guys, ketemu lagi di channel Don Official, channel segudang konten. Kali ini aku dan teman-teman bakal menjelaskan tentang olahraga dan dampak bagi tubuh manusia. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Langsung aja ya ke videonya. Yang pertama, cedera otot pergelangan kaki. Mungkin pernah atau bahkan sering mengalami cedera yang satu ini. Pergelangan kaki yang terkilir atau cedera adalah salah satu kejadian yang paling banyak ditemui dalam olahraga. Biasanya hal ini disebabkan oleh peregangan berlebihan atau robekan pada urat pita jaringan yang menghubungkan satu tulang dengan tulang lainnya, tendon, jaringan yang menghubungkan otot dengan tulang, atau otot. Pergelangan kaki yang sering mengalami cedera karena inilah tempat tiga tulang bertemu. Biasanya ketika sedang berlari atau berjalan pada permukaan yang tidak rata, pergelangan kaki lebih rawan terkilir. Yang kedua, cedera tulang kering. Cedera ini ditandai dengan rasa nyeri pada betis dan tulang kering bagian atas. Cedera tulang kering atau shin splints terjadi karena peradangan pada otot dan bisa terjadi pada siapapun. Umumnya, cedera tulang kering terjadi pada kita pada saat berlari atau melompat. Penyebab yang paling sering ditemui adalah ketika kita meningkatkan intensitas aktivitas secara tiba-tiba, misalnya mempercepat laju jogging. Penyebabnya adalah berolahraga dengan sepatu yang tidak nyaman dan berlari sambil menanjak atau menurun jalanan aspal yang keras. Untuk meredakan nyeri, kompres betis dan tulang kering dengan es dan biarkan selama beberapa menit. Jika rasa sakit tak kunjung mereda, Anda boleh minum obat pereda nyeri atau aspirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devira Bunga Yudia, NIM 2110110001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nyeri pinggang atau cedera punggung, yang dimana keadaan ini bisa terjadi ketika kita melakukan olahraga yang berat. Yang contohnya adalah mengangkat beban, bersepeda, bermain golf, bermain tenis, dan masih banyak olahraga-olahraga lainnya. Dan cedera ini biasanya terjadi pada pinggang bagian bawah kita, menandakan bahwa tubuh kita butuh istirahat. Dan salah satu cara untuk mengobatinya adalah dengan mengkompres bagian nyeri dengan es batu dan tidak dulu melakukan olahraga-olahraga yang berat serta tidak dulu membungkuk terlalu lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kartiwi dari kelas 2A Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan materi dari cedera bahu. Pada bahu Anda terdapat 4 otot besar yang bertugas untuk menopang dan menjaga sendi-sendi bahu. Maka, bahu Anda adalah bagian yang rawan cedera apabila Anda melakukan olahraga seperti berenang, push up, bulu tangkis, atau bisbol, di mana sendi bahu menjadi tumpuan pergerakan lengan Anda. Pergerakan sendi bahu yang berulang-ulang secara intens akan menyebabkan otot-otot bahu kelelahan dan membengkak atau sobek. Ketika Anda mengalami cedera ini, hentikan pergerakan pada lengan dan bahu Anda. Untuk meredakan nyeri, kompres bagian bahu yang terasa sakit dengan es dan diamkan selama 15 menit sampai 20 menit. Kalau rasa sakit sudah berkurang dalam waktu beberapa hari, kompres dengan kain panas atau oleskan salep panas untuk melemaskan otot-otot yang kaku dan nyeri. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan jenis cedera kerap otot. Jenis cedera olahraga ini sering terjadi, terutama jika Anda langsung berolahraga secara intens tanpa melakukan pemanasan dan peregangan otot yang tuntas. Kram otot bisa terjadi di bagian tubuh manapun, tetapi biasanya saat berolahraga, kram akan muncul pada kaki. Ketika kram menyerang, otot Anda mengalami kontraksi tiba-tiba sehingga Anda akan merasakan nyeri dan bagian tubuh yang diserang kram akan sulit digerakkan selama beberapa detik atau menit. Kram otot bisa mengancam nyawa jika terjadi saat berenang karena Anda beresiko tenggelam. Saat kram menyerang, usahakan untuk tetap tenang dan jangan panik. Lakukan peregangan ringan pada bagian yang kram dan pijat dengan lembut sambil terus ada gerakan-gerakan. Setelah kram hilang,
Jangan langsung melanjutkan olahraga, biarkan otot-otot Anda beristirahat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda Nugroho, Prodi Ilmu Komunikasi, NIM 211011002. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam cedera saat olahraga. Cedera lutut. Cedera lutut sering terjadi pada atlet lari, sepak bola, voli, dan olahraga atletik lainnya yang bertumpu pada lutut. Biasanya ditandai dengan rasa nyeri pada tempurung lutut yang disertai dengan bunyi seperti retakan atau patahan. Jenis cedera olahraga ini bisa terjadi karena kecelakaan seperti jatuh atau gerakan yang tidak lazim dan terlalu lama melakukan gerakan dengan lutut sebagai tumpuan. Pada beberapa kasus, sendi pada lutut mengalami pergeseran sehingga menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Menyembuhkan cedera lutut butuh perawatan yang intens. Anda sebaiknya beristirahat total agar lebih cepat pulih. Posisikan lutut agar selalu terangkat, misalnya dengan mengganjal pakai bantal tinggi saat Anda berbaring. Untuk membantu mengurangi rasa sakit, kompres dengan es. Namun jika cedera tidak membaik, konsultasikan pada tenaga kesehatan profesional. Menjelaskan sedikit tentang cedera pada siku. Bagi Anda yang sering berolahraga seperti bermain voli, golf, bulu tangkis, dan mengangkat beban, berhati-hatilah supaya Anda tidak mencederai siku yang sering menjadi tumpuan. Cedera pada siku ini sering terjadi karena peradangan otot yang sering dipaksakan untuk bergerak dan menahan beban. Anda pun pasti akan merasakan kesakitan jika siku yang cedera ini dipaksakan untuk bergerak. Nah, saya punya salah satu solusi untuk meredakan rasa nyeri pada bagian yang cedera. Anda bisa mengkompres bagian yang terasa sakit selama 30-40 menit per jam dengan menggunakan es batu. Dan Anda juga bisa meminum obat peradangan untuk penyembuhan lebih cepat. Cedera Achilles tendon. Jenis cedera olahraga ini biasanya terjadi pada otot tumit hingga betis Anda. Olahraga seperti sepak bola, basket, voli, dan lari meningkatkan risiko Anda mengalami Achilles tendinitis. Anda akan merasakan nyeri pada tumit atau betis yang disebabkan oleh robeknya tendon. Umumnya cedera tendon Achilles akan pulih dengan sendirinya setelah Anda mengistirahatkan kaki. Namun, untuk meredakan nyeri, Anda bisa mengompres dengan es dan mengangkat tumit lebih tinggi. Cedera hamstring. Saat Anda mengalami sensasi nyeri otot pada paha bagian belakang, ini berarti Anda mengalami cedera hamstring. Hamstring adalah 4 otot yang berjajar sepanjang paha bagian belakang Anda. Jenis cedera olahraga ini bisa melukai siapapun dan biasanya terjadi karena kurangnya pemanasan. Menangani cedera hamstring mirip dengan cedera otot lainnya. Cukup kompres dan istirahatkan selama beberapa saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Anggiasa Putri. Di sini saya akan menjelaskan cedera yang kerap terjadi saat olahraga. Salah satunya yaitu geger otak. Anda pasti pernah mendengar cedera ini. Geger otak memang sering terjadi dan menjadi salah satu cedera yang banyak ditangani di instansi gawat darurat di seluruh dunia. Gegar otak biasanya juga terjadi karena benturan trauma pada kepala yang melukai pembuluh darah dan saraf otak. Akibatnya, Anda akan mengalami berbagai gangguan seperti pusing, penglihatan berkurang, muntah-muntah, dan hilang kesadaran. Segera hubungi tenaga medis jika Anda mengalami gejala-gejala tersebut. Selanjutnya, jenis olahraga sesuai dengan usia, salah satunya anak-anak. Olahraga untuk anak-anak adalah aktivitas sehari-hari yang sering dilakukan seperti berlari, melompat, memanjat, dan bermain bersama kawan-kawannya. Jadi pastikan anak-anak melakukan aktivitas tersebut selama 1 jam setiap harinya. Dan selanjutnya adalah olahraga pada remaja. Jadi, olahraga pada remaja bisa diajarkan oleh guru di sekolah secara terorganisir. Namun, apabila remaja itu tidak menyukai olahraga secara terorganisir, maka mereka bisa melakukan dengan hal yang mereka senangi. Contohnya seperti bermain bola, bermain voli, bermain basket, dan masih banyak jenis olahraga lainnya. Halo, aku Vivi Dewerita. Jadi aku akan menjelaskan mengenai
olahraga sesuai dengan tingkat usia pada usia 20-an sampai 30-an. Pada usia 20-an merupakan usia yang sangat tepat bagi kita untuk melakukan olahraga. Adapun olahraga yang dapat kita lakukan seperti bersepeda, main bola, main basket, dan bahkan mendaki gunung. Kita juga harus ingat bahwa semakin bertambahnya usia, kekuatan otot dan tulang kita itu akan semakin melemah. Oleh sebab itu dianjurkan dalam rutinitas kita untuk melakukan latihan angkat beban dalam 2-3 minggu sekali. Nah, selanjutnya ini pada usia 30-an. Pada usia ini merupakan usia yang dimana tubuh manusia itu akan kehilangan massa ototnya dan tulangnya pun akan semakin lemah. Oleh sebab itu dianjurkan untuk melakukan latihan angkat beban demi kekuatan ototnya, dan juga dianjurkan untuk melakukan olahraga ringan saja seperti jogging, yoga, dan jalan cepat. Selain itu, aerobik dan renang juga sangat bagus loh dilakukan pada usia ini. Usia 40-an. Pada usia ini, tubuh secara alami akan mulai menurun memasuki usia parubaya. Otot mulai kehilangan massa dan elastisitasnya, membuat metabolisme melambat dan meningkatkan resiko obesitas. Jadi olahraga yang dapat dilakukan pada usia ini yaitu seperti kardio. Kardio dapat membuat berat tubuh tetap ideal dan terhindar dari gangguan kesehatan yang serius. Selain itu, kita juga jangan lupa untuk tetap mempertahankan aktivitas mengangkat beban. Usia 50-an. Memasuki usia 50-an, tubuh akan lebih sering merasa nyeri. Namun, jangan sampai kondisi ini mempengaruhi olahraga yang sudah dilakukan. Cukup sesuaikan saja program latihannya. Berjalan kaki, berenang, dan bersepeda masih menjadi pilihan olahraga berdampak rendah yang baik dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan dampak negatif olahraga. Berikut dampak positif berolahraga. 1. Mengontrol berat badan. Olahraga teratur bisa membantu kamu mengontrol berat badan akan meningkat ketika kalori yang dikonsumsi lebih banyak ketimbang yang dibakar. 2. Menurunkan risiko penyakit tertentu. Penyakit jantung dan stroke adalah 2 penyebab utama kematian di dunia. Melakukan olahraga setidaknya 50 menit seminggu dalam menurunkan risiko pengidap penyakit jantung dan stroke. 3. Meningkatkan massa tulang dan otot. Seiring bertambahnya usia, penting untuk melindungi tulang, persendian, dan otot yang berfungsi dan menopang untuk membantu tubuh bergerak. Yang keempat, meningkatkan kesehatan mental. Selama berolahraga, melepaskan bahan kimia yang dapat meningkatkan mood kamu merasa lebih rileks. 5. Meningkatkan kesehatan seksual. Olahraga teratur dapat menurunkan risiko disfungsi ereksi pada pria dan menjaga gairah seksual pada tubuh wanita. Yang kedua, dampak negatif berolahraga. Dampak jangka pendek. Dampak jangka pendek terbagi jadi 3, yaitu yang pertama, kelelahan. Olahraga secara berlebihan membuat tenaga habis dan terkuras, dan tubuh akan terasa lemas, mual, bahkan tidak ada tenaga lagi untuk melakukan aktivitas lainnya. Yang kedua, nyeri otot. Berolahraga terlalu lama tentunya akan membuat otot-otot pada tubuh kesakitan, sendi, tulang, dan beberapa anggota tubuh akan terasa nyeri, bahkan cedera otot yang digunakan secara berlebihan. Yang ketiga, sakit punggung. Terutama jika kamu melakukan olahraga yang melibatkan banyak otot punggung seperti angkat beban, sit up, dan lain-lain, akan memberikan tekanan yang besar pada tulang punggung sehingga menyebabkan sakit punggung. Dampak negatif dalam jangka panjang berolahraga. Yang pertama, melemahnya sistem kekebalan tubuh. Tubuh akan memulihkan dirinya sendiri jika kelelahan setelah berolahraga saat kamu beristirahat di malam hari. Tapi, jika kamu kecanduan berolahraga yang akhirnya menyebabkan susah tidur di malam hari, maka lama-kelamaan sistem kekebalan tubuh akan menurun. Yang kedua, osteoartritis, disebut juga penyakit degenerasi sendi. Osteoartritis menyebabkan pembekakan sendi-sendi di dalam tubuh. Salah satu faktor yang menyebabkan masalah kesehatan tersebut adalah terlalu banyak berolahraga. Yang ketiga, tidak baik bagi kesehatan jantung. Berdasarkan penelitian para ilmuwan dari Jerman, olahraga dengan intensitas yang tinggi dapat meningkatkan risiko kematian akibat serangan jantung atau stroke pada orang mengidap penyakit jantung.